Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin membahas materi yang berkaitan dengan konsep manajemen dan program bimbingan dan konseling. Baik, sebelum membahas, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Putra Rahman, NIM 2215085. Saya Cindy Mariska dengan NIM 2215091. Saya Edi Maudi dengan NIM 2215090. Majedima NIM 2215074. Ada Febrianti NIM 2215075. Fadila Balakis dengan NIM 2215072. Saya akan bertanya, jelaskan cara mengaji kebijakan dan produk hukum yang relevan beserta cara menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dela, yaitu jelaskan cara mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan beserta cara menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Jawabannya, untuk mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan terkait dengan sekolah serta menganalisis harapan dan kondisi sekolah, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Ada 10 langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi kebijakan dan produk hukum. Kedua, kumpulkan informasi. Ketiga, tinjau harapan sekolah. Keempat, evaluasi kondisi sekolah. Kelima, identifikasi kesenjangan dan tantangan. Keenam, analisis kebijakan dan produk hukum. Ketujuh, usulkan perubahan dan tindakan. 8, konsultasi dengan ahli hukum. 9, implementasi dan evaluasi. Ke-10, keterlibatan pemangku kepentingan. Itulah cara-cara mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan terkait dengan sekolah serta menganalisis harapan dan kondisi sekolah tersebut. Saya akan bertanya tentang jelaskan bentuk pengembangan fokus pelayanan pada perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi beserta contohnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma, yaitu pertanyaannya, jelaskan bentuk pengembangan fokus pelayanan pada pengembangan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Jadi, yang pertama, pengembangan fokus pelayanan pada perencanaan individual itu adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan aspek-aspek bagaimana dengan perencanaan individual yang berkaitan dengan pengembangan aspek karir, akademik, dan sosial pribadi. Yang pertama itu ada akademiknya. Ini melibatkan perencanaan dan mengembangkan jalur pendidikan seseorang. Contohnya, seorang siswa dapat merencanakan program studi yang sesuai dengan minat dan kemampuan serta mengidentifikasi kursus-kursus yang diperlukan untuk mencapaikan tujuan. Yang kedua itu karir. Fokus pada pengembangan karir melibatkan pembuatan rencana untuk mencapai tujuan karir. Misalnya, seseorang profesional dapat merencanakan langkah-langkah untuk mencapaikan posisi manajemen tertentu dalam perusahaan untuk mengidentifikasi pelatihan tambahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Ya, terus yang terakhir, sosial pribadi, yaitu aspek ini mencakup pengembangan keterampilan interpersonal, emosional, dan keterampilan kehidupan sehari-hari. Contohnya, seseorang dapat merencanakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya agar dapat lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain. Baik, itulah penjelasan yang mengenai pengembangan fokus pelayanan dan perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana cara melakukan riset dan pengembangan profesional dalam kesadaran komitmen terhadap etika profesional. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma, yaitu bagaimana cara melakukan riset dan pengembangan profesional dalam kesadaran komitmen terhadap etika profesional. Untuk melakukan riset dan pengembangan profesional dalam kesadaran komitmen terhadap etika profesional adalah terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tinjau literatur, yang kedua identifikasi tantangan etika, yang ketiga konsultasi ahli, yang keempat penelitian empiris, yang kelima
pelatihan etika, yang keenam diskusi dan kolaborasi, yang ketujuh kode etik profesional, yang kedelapan penelitian terus-menerus, yang kesembilan refleksi pribadi, dan yang terakhir praktek etika. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat melakukan riset dan pengembangan yang lebih mendalam. Terima kasih. Saya ingin bertanya, strategi apa yang dapat digunakan untuk memotivasi peserta program bimbingan selama tahap pengembangan? Kalau saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Della Febrianti, pertanyaannya, strategi apa yang dapat digunakan untuk memotivasi peserta program bimbingan selama tahap pengembangan? Jawabannya, yang pertama itu tujuan yang jelas, lalu pengakuan dan penghargaan, pemantauan kemajuan, relevansi dan kepentingan pribadi, pembelajaran yang aktif, tantangan yang meningkat, pantau kemajuan pribadi, komunikasi terbuka, dan resiliensi. Itulah sedikit pembahasan materi yang berkaitan dengan konsep manajemen dan program bimbingan konseling. Baik, saya di sini ingin pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.